Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya perusahaan super besar bisa tahu apa yang kira-kira bakal kita beli besok? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya, yaitu soal seni dan ilmu peramalan bisnis. Coba deh, kita ambil contoh Disney. Gimana caranya mereka bisa tahu persis setiap hari harus nyiapin berapa staf atau berapa banyak makanan di taman hiburan mereka yang segede itu? Jawabannya bukan sihir loh, tapi sesuatu yang jauh lebih keren. Jawabannya, mereka itu berusaha menebak masa depan. Kenapa? Soalnya, di dunia bisnis, setiap keputusan itu kayak taruhan. Mau rekrut karyawan baru, mau launching produk baru, semuanya itu pertaruhan atas apa yang bakal terjadi nanti. Nah, proses menebak masa depan inilah yang kita sebut peramalan. Dan ini bukan asal lihat bola kristal ya, tapi ini tuh campuran yang keren banget antara data yang akurat sama, ya, intuisi dan pengalaman manusia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bahas 3 jangka waktu peramalan, kenapa ini penting banget, bedanya seni sama sains dalam ramal, intip sedikit matematikanya, dan terakhir, gimana kita bisa tahu prediksi itu bagus atau enggak. Oke, kita mulai ya. Penting banget buat kita tahu kalau peramalan itu punya 3 kecepatan yang beda-beda. Tergantung kita mau lihat sejauh apa ke depan. Jadi, peramalan itu nggak bisa satu untuk semua. Ada 3 jenis utama. Pertama, jangka pendek. Ini buat urusan harian, kayak ngatur jadwal staff. Terus ada jangka menengah. Ini buat ngerencanain penjualan atau budget beberapa bulan ke depan. Dan yang terakhir, jangka panjang. Ini buat keputusan super besar. Misalnya, mau bangun pabrik baru atau enggak. Oke, jadi kita bisa nih meramal masa depan. Terus kenapa? Seberapa besar sih dampaknya? Nah, ini dia bagian pentingnya. Yuk kita lihat kenapa peramalan yang akurat itu bisa jadi penentu hidup matinya sebuah bisnis. Coba bayangin deh, 3 pilar utama di perusahaan manapun. Ada manajemen rantai pasokan, yang tugasnya mastiin barang ada di toko. Terus sumber daya manusia, yang mastiin ada orang yang kerja. Sama kapasitas produksi, yang mastiin pabriknya cukup. Nah, ketiga-tiganya ini bergantung sama satu hal, ramalan yang bagus. Soalnya, kalau ramalannya salah, wah akibatnya bisa kacau balau. Rak toko jadi kosong, pelanggan pasti kecewa, dan pesaing Anda siap-siapnya robot. Beberapa merek besar pernah loh ngerasain pahitnya salah ramal ini. Salah satu contoh yang paling terkenal itu Nabisco dengan kue snack Wells-nya. Jadi mereka sama sekali nggak nyangka kalau orang-orang bakal suka banget sama kue rendah lemak ini. Hasilnya, permintaan membludak, tapi mereka nggak bisa produksi cukup cepat. Pelanggan jadi frustrasi, dan ini kayak ngasih karpet merah buat para pesaing. Terus gimana sih cara kerjanya? Nah, pada dasarnya peramalan itu kayak pertarungan antara 2 kubu yang beda banget. Kubu seni versus kubu sains. Di kubu pertama kita punya seni. Ini tuh ngandelin intuisi, pengalaman, dan feelingnya para ahli. Sementara di kubu lain ada sains. Yang ini pokoknya percaya 100% sama data masa lalu dan model-model matematika yang objektif. Yuk, sekarang kita intip sedikit sisi sainsnya. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas matematika yang ribet. Kita bikin tetap simple dan kelihatan gambarnya. Nah, gambar ini nunjukin inti dari peramalan kuantitatif. Coba lihat deh garis biru yang naik turun itu. Nah, itu permintaan yang sebenarnya terjadi. Tugas kita itu mecah-mecah polanya. Ada garis tren hijau yang nunjukin arah jangka panjangnya. Terus ada puncak musiman yang berulang, sama fluktuasi acak yang, ya, nggak bisa ditebak. Biar kebayang, kita pakai salah satu metode paling simpel, namanya rata-rata bergerak. Tujuannya itu buat menghaluskan data yang naik turunnya tajam. Misalnya, kita mau nebak penjualan bulan April. Gampang, kita tinggal ambil rata-rata penjualan 3 bulan sebelumnya, yaitu Januari, Februari, sama Maret. Hasilnya, prediksinya jadi 11,7. Simpel kan? Nah, ini dia visualisasinya. Lihat kan, garis biru itu penjualan aslinya yang liar banget. Sementara garis merah itu hasil ramalan kita. Perhatiin deh, garis merahnya ngikutin tren umum tapi jauh lebih kalem, lebih halus, gak terlalu kaget sama lonjakan-lonjakan kecil. Tapi kalau diperhatiin ada masalahnya. Ramalan kita ini kayak si kura-kura. Stabil sih, tapi selalu ketinggalan sama kenyataan si kelinci yang lari duluan. Keterlambatan atau lag inilah kelemahan utama dari metode yang sesimpel ini. Dan ini membawa kita ke satu fakta yang harus diterima. Gak ada ramalan yang sempurna. Justru karena kita tahu ramalan itu pasti ada melesetnya, kuncinya adalah ngukur kali seberapa jauh melesetnya. Ini yang disebut kesalahan peramalan. Caranya gampang, tinggal hitung selisih antara permintaan asli sama angka ramalan kita. Dari situ kita jadi tahu model kita ini akurat atau enggak.
Nah, ini poin paling penting dari semuanya. Tujuannya itu bukan jadi peramal yang 100% benar, itu mustahil. Tujuannya adalah terus-menerus memperbaiki model kita, biar setiap kali kita meramal, tingkat kesalahannya makin kecil. Ini soal gimana caranya jadi sedikit lebih tidak salah seiring berjalannya waktu. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang harus dijawab semua pemimpin bisnis. Kalau kita tahu prediksi kita nggak akan pernah sempurna, seberapa besar risiko yang berani kita ambil dari sebuah ramalan yang, ya nggak sempurna itu?